Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laspi, selamat pagi. Pagi Pak Gimana Arya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arya. Gimana Pak Arya? Alhamdulillah saya juga baik kabarnya. Baik Ibu, mari kita mulai sesi coaching praobservasi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tujuan coaching kita hari ini, yaitu untuk membantu Ibu memahami dan juga mengimplementasikan rencana pelaksanaan pelajaran mengenai materi hipoteks ya. Nah, untuk kelas 9. Nah, di sini kita akan fokus pada identifikasi potensi Ibu dalam memahami dan juga mengajarkan materi tersebut. Ya, baik Pak Arya, saya siap. Alhamdulillah. Baiklah, pertanyaan pertama adalah mengenai pemahaman Ibu tentang struktur dan unsur-unsur teks report. Nah, bisa nggak Ibu menjelaskan bagaimana merencanakan untuk mengajarkan teks report ini kepada siswa? Pak Arya, saya akan menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi untuk menjelaskan struktur dan unsur-unsur teks report kepada siswa. Terus selain itu saya juga akan memanfaatkan media seperti laptop dan video untuk memberikan contoh teks report kepada siswa agar lebih mudah dipahami. Baik, good plan ya, rencana udah bagus ya. Nah, bagaimana rencana Ibu melibatkan siswa dalam analisis teks report tersebut, Bu? Saya dalam hal ini akan membagi siswa menjadi kelompok kecil dan memberikan kepada mereka teks report yang berbeda ya untuk dianalisis. Setelah itu mereka menganalisis teks, mereka akan diminta siswa untuk membuat tabel analisis tersebut yang sudah saya berikan. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. Baik. Kayaknya bagus sekali Bu Laspi. Nah Ibu, bagaimana Bu Laspi akan memastikan bahwa nanti siswa itu terlibat aktif selama pembelajaran? Saya akan menggunakan pendekatan model discovery learning yang memungkinkan para siswa bisa belajar untuk lebih mandiri ya melalui eksplorasi. Saya juga akan memberikan pertanyaan terbuka ya dan mendukung diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi siswa. Baik. Ini kedengarannya rencananya sudah sangat solid ya. Nah, terakhir nih, bagaimana Bu Laspi berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi Ibu nanti berdasarkan RPP ini? Insya Allah saya berkomitmen untuk mengikuti RPP dengan penuh tanggung jawab, Pak Arya ya. Saya akan melakukan evaluasi juga terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan saya juga akan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Baik, Bu Laspi, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat komprehensif. Saya yakin ya Ibu Laspi akan melakukan dengan baik dalam melaksanakan rencana pembelajaran ini. Terima kasih banyak Pak Arya. Saya juga berharap dapat melaksanakan rencana pembelajaran ini dengan baik. Before we study, let us pray together. Start. Finish. Today, student, dan tidak hadir hari ini, siapa? How many questions? Question today. Siapa yang hadir hari ini? Adi. Okay, next, siapa lagi? Okay, next. Banyak? Okay, student. Today we study about report text. Sudah ada di layar ya. Hari ini kita belajar tentang report text chapter 9. Last meeting tadi sudah belajar kita ya kemarin tentang apa? Masih ingat? Do you remember? Last meeting. Teks laporan atau teks report. Apa saja yang dipelajari kemarin? Kemarin dipelajari general structure-nya. Oke, next.
Apa satu lagi? Language teacher, ya, unsur kebahasaan. Okay. Do you remember the meaning of text report is? Saya masih ingat apa itu text report? Ya, teks yang menyajikan suatu informasi apa adanya. Iya, tapi dari hasil penelitian secara ilmiah. Ya, Indonesia. Oke. Ya. Oke, next. Perhatikan. Where do this animal usually live? Kira-kira kalau tinggalnya di mana ya? Di hutan. Di mana? Di kebun. Kebun? Masa di mana? Di sawah. Di sawah. Iya, biasanya di dekat air. Dekat air kan? Di rumah. Ya itu. Is there? Nah, satu lagi pertanyaan itu. Is there any benefit from this animal? Apakah ada benefit? Apa benefit? Apa benefit? Fungsinya ada gunanya enggak? Ada. Oke, nama ada. Iya. Nanti kita akan bahas ya informasi teks report ini yaitu tentang the animals hari ini. Yaitu tentang Oke. Next. Kompetensi dasar ya untuk chapter 9 adalah membandingkan fungsi sosial struktur teks dalam unsur kebahasaan, beberapa teks informasi report, tulisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain. Chapter 9. Nah, apa tujuan pembelajarannya hari ini? Kita belajar itu tujuannya apa nanti di akhir? Harus bisa apa? Oke? Wah, setelah nanti kalian melaksanakan serangkaian pembelajaran, siswa semuanya diharapkan bisa bekerja sama dengan kelompoknya dan mampu satu bisa menganalisis teks nanti tentang teks apa? Teks report, yaitu tentang hewan dengan membuat tabel analisis. Sudah bawa kartonnya? Ya. Excellent. Tepuk tangan. Sudah yang kelompok sudah ada? Yang kedua, setelah kalian nanti mengamati, menganalisis, kalian harus bisa mempresentasikan hasil analisis teks report tersebut secara lisan di depan kelas. Jadi tiap kelompok nanti kalian mempresentasikannya hasil dari kerja kalian. Oke, sudah bisa? Ada pertanyaan? Ini tujuan pembelajaran hari ini. Oke, are you ready to study, Krishna? Ready! Masih semangat dulu ibu, oke? Dengarkan, listen. Attention. If I say one, you clap one time and say do. If I say two, you clap two times and say yes. And then if I apa ya? Good. Good. One, two. Yes. Yes. Good. Okay? Understand? Yes. Kita semangat dulu pagi-pagi ya. Semangat pagi-pagi ya. Oke. Listen, konsentrasi. I speaking dulu. One. Siap ya? One. Two. Oke. Three. Oke, siap? Nanti akan ibu acak. Ibu bilang apa? 3, 1, 1. Bisa aja. Diacak. Konsentrasi. Siap? Are you ready? One. Two. Three. 3, 1. Good. 2, 1. Yes. 1. Sudah tahu ya? Sekarang kita langsung ke teks report, yaitu fungsi sosial dari teks report itu apa? Ada yang tahu kemarin sudah apa fungsi sosial dari teks report? Last meeting, study it. Iya, memberikan informasi mengenai suatu objek secara in general, ya. To present information
oil. Buffalo are sheep from what are members with this oil. Buffalo, where they live, the function buffalo, ada nggak fungsinya? Tinggalnya di mana? Ada habitatnya, habitsnya, kebiasaannya. What the habits buffalo nanti? Biasanya ada karakteristik emosionalnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Laspi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Arya. Alhamdulillah baik. Kita di sini akan melakukan percakapan umpan balik dan juga membahas perencanaan pengembangan dari Ibu Laspi. Nah, gimana Bu? Bagaimana perasaannya setelah pembelajaran kemarin, Bu? Pak Arya, alhamdulillah kemarin setelah pembelajaran di kelas saya merasa tenang ya dan lega. Kenapa senang? Senang karena pembelajaran waktu di kelas itu berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah siswa juga terlihat antusias, aktif, lega juga karena bisa mencoba menerapkan model pembelajaran discovery learning pada waktu itu. Gitu. Baik, ya. Alhamdulillah saya senang mendengarnya. Ibu, di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin ya catatan saya dari hasil observasi kemarin. Ibu sudah berhasil menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan baik. Saya juga setuju yang Ibu ungkapkan tadi, siswa sudah terlihat aktif dan antusias dalam belajar. Lalu Ibu juga telah memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, berdiskusi, juga mempresentasikan hasil belajarnya. Nah, Ibu juga sudah memberikan umpan balik yang positif dan juga membangun pada siswa. Nah, saya juga Bu ada saran dan perbaikan, ada saran untuk Ibu, yaitu Ibu ke depannya mungkin bisa memberikan variasi-variasi lagi ya, berbagai variasi dalam kegiatan pembelajaran ya untuk menghindari kebosanan. Kalau saya udah ada, Ibu juga udah bikin tepuk itu ya, yang tepuk apa itu namanya? Ice breaking itu ya. Tiga itu udah ya. bagus. Dan juga mungkin sudah juga memberikan kesempatan pada suatu belajar mandiri ya sudah. Ya. Itu udah. Ya, dengan Ibu juga saya catat di sini sudah memberikan contoh dan penjelasan yang konkret ya tentang materi yang dibahas. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang yang saran yang saya berikan tadi? Ya, saya setuju sekali Pak Arya. Memang saran itu bagus ya. Saya memang masih perlu memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas supaya siswa tidak bosan ya. Makanya kemarin saya memberikan ada ice breaking beberapa kali ya supaya tidak bosan. Itu diantaranya. Juga saya perlu memberikan dan penjelasan yang lebih konkret lagi pada waktu contoh untuk presentasi ke depan ya. Nah itu kayaknya siswa kelihatannya ada yang sudah paham, ada yang masih belum ya. Jadi saya akan lebih konkret lagi nanti memberikan contohnya supaya siswa lebih paham lagi bagaimana cara mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas gitu ya barangkali. Betul. Baik Ibu, saya juga nih ada ide untuk membantu Bu Laspi dalam mengembangkan pembelajaran. Untuk variasi kegiatan pembelajaran, untuk ceramah sudah sudah dilaksanakan, diskusi juga sudah, permainan juga sudah, simulasi juga sudah ya? Simulasi sudah. Mungkin nanti tugas-tugasnya bagaimana ke depannya yang lebih menantang dan kreatif, ya kan? Terus juga media pembelajarannya juga mungkin bisa ditambah dengan media pembelajaran yang lain. Lalu untuk pembelajaran mandiri, bisa mungkin nanti ada proyek, ya, tugas proyek pada siswa. Juga bisa juga menggunakan platform pembelajaran online, untuk kemandiriannya. Terus untuk yang penjelasan yang konkret pada siswa, gambar sudah ya, diagram video sudah ya, sudah. Itu saya yakin membuat siswa lebih memahami materi. Lalu juga ini mungkin contoh-contoh yang dilakukan dengan kehidupan sehari ya. Dan juga bahasanya juga saya kira sudah dipahami oleh siswa ya, bahasa classroom language-nya, bahasa induksi kelasnya ya, sudah. Saya yakin dengan usaha dan kerja keras Bu Laspi
insya Allah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Ibu. Iya. Sarannya yang kedua. Ya, terima kasih. Ya, Ibu untuk rencana aksi perumahan diri kita apa Bu? Dari Ibu. Terima kasih Pak Arya ya atas saran dan usulnya tadi, semoga bermanfaat buat saya juga untuk mengembangkan pembelajaran yang akan datang ya. Untuk pengembangan diri, saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan variasi barangkali ya dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas untuk selanjutnya. Terus juga saya berusaha meningkatkan kemampuan dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan berfokus pada pembelajaran yang berfokus pada siswa juga ya. Terus yang ketiga, saya juga berusaha meningkatkan kemampuan dalam memberikan contoh barangkali ya dan penjelasan yang konkret saat menyampaikan materi supaya siswa lebih paham lagi materi yang disampaikan. Barangkali itu. Oke, terima kasih Bu Asfi. Insya Allah kita kedepannya bisa diskusi lagi di MGMP sekolah Bu ya. Ya untuk ini. Baik, terima kasih waktunya Bu Asfi. Saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Insya Allah banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari observasi ini. Saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.